Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan menyampaikan tesis saya tentang analisa yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Bank Mandiri Indonesia. Tesis ini ditulis oleh Guru Sukumulyono angkatan 2022 dengan nomor induk mahasiswa pasca sarjana 22.6.90264. Kemudian dosen pengampunya ada dua, Bapak Dr. Baktiar Haryadi SHM HUM. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Rohman Hakim SHM. Ya, Bapak Rohman Hakim ini merupakan juga ketua IURINSKEN SJRI Provinsi Jawa Timur. Kemudian kalau Pak Dr. Baktiar Haryadi ini merupakan juga Direktur Pasca Hukum Pasca Hukum di Universitas Sunan Giri Surabaya. Daftar isi memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan. Kemudian bab 2 kajian dasar hukum yang memuat antara A adalah teori perbankan, B dan teori pengertian data perlindungan data pribadi, dan C pengertian tentang Bank Mandiri Indonesia. Bab 3 memuat dengan metodologi pembahasan dan bab 4 hasil pembahasan. Kemudian kesimpulan dan saran. Tak lupa di bagian akhir kami lampirkan daftar pustaka itu yang merupakan tesis tesis saya yang saya bacakan melalui media elektronik ini. Bab 1 pendoraiannya adalah mengapa perlindungan data pribadi itu perlu diatur dalam undang-undang. Di sini dapat kami jelaskan bahwa sebagai berikut bahwa seperti muat dalam pertimbangannya, maka undang-undang ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas kepentingan perlindungan data pribadi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP ini bahwa disebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, maka perlu diberikan dasar hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang. Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kuasanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan asasi. Persoalan perlindungan data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh dan atau badan hukum. Pelanggaran data tersebut dapat menimbulkan kerugian material dan non-material. Secara garis besar, kajian teori legislasi atau teori kewenangan dapat kami uraikan sebagai berikut. Setelah disahkan menjadi undang-undang, terdapat banyak sekali tantangan dan sejumlah risiko dari pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP ini. Namun Undang-Undang PDP sesungguhnya bukan akhir dari perjuangan dalam perlindungan data. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membuat aturan pelaksananya sehingga dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat. Di dalam penulisan ini, penulis juga mengaitkan dengan sektor perbankan karena setidaknya beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sektor perbankan lain: kultur suatu perbankan, sumber daya manusia perbankan, teknologi informasi perbankan, dan mitigasi risiko, yaitu jaringan, sistem, dan data. Kenapa itu penting? Karena data itu sudah dilindungi oleh undang-undang sebagaimana disebutkan tadi di atas,
yang di dalam perbankan itu menjadi sesuatu yang sangat urgent sekali gitu ya. Diperhatikan betul karena ada undang-undang yang mengandung risiko sanksi hukum juga. Dalam mata belakang ini kami juga akan menurunkan fungsi utama dari perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dari dana masyarakat. Ini fungsi perbankan Indonesia ya, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk bank saat ini sangat cepat dan dinamis. Terjadinya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan baik kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan. Sistem keamanan merupakan sesuatu yang harus selalu diperhatikan karena itu dapat mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk perbankan. Tujuan dari terpunya sistem keamanan adalah untuk mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dan risiko terjadinya tindakan ilegal. Disinilah pentingnya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di perbankan. Itu mungkin latar belakang daripada ditulisnya analisa yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Bank Mandiri Indonesia. Mungkin itu aja pada capture 1 ini kami tulis latar belakangnya, kemudian nanti akan di bagian capture kedua akan kami sampaikan rumusan masalah dan tujuan masalah gitu ya, dan kajian-kajian dari hukum di bab 2 serta bab 3 metode penyidikan dan pembahasannya. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang berkenan. Semua ini demi penelitian ilmiah gitu ya, artinya dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Apabila ada kurang sempurnanya atau kesalahannya akan kami review dan kami betulkan sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku pada saat diundangkan atau berlakunya sahnya undang-undang hukum tersebut. Demikian, terima kasih. Tesis ini kami sampaikan dalam penulisan ini dan kami sampaikan dalam bentuk video YouTube. Sedangkan untuk pencetakannya kan kami simpan di kampus Universitas Sunan Giri, Surabaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.